Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga anak-anak kelas 2 sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya di rumah seperti saat ini ya. Oke, anak-anak kelas 2, hari ini kita akan membahas materi tema 1 ya, yaitu subtema 1 dan 2 di pelajaran PJOK tentunya. Nah, yang pertama anak-anak di sini akan membahas materi gerak lokomotor. Kira-kira masih ingat ya, gerak lokomotor ini pelajaran yang sudah diajarkan waktu kelas 1 dulu. Nah, di sini masih ingat atau enggak kira-kira anak-anak kelas 2? Apa itu gerak lokomotor? Iya, benar sekali. Ini adalah pengertian dari gerak lokomotor, yaitu gerakan yang berpindah tempat. Artinya, gerakan lokomotor ini adalah gerakan yang melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak macam contoh gerak lokomotor. Misalkan di sini Pak Wildan mencontohkan ada gerakan berjalan dan juga gerak berjalan dan berlari berkelok-kelok. Nah, tentu anak-anak dalam keseharian pasti pernah melakukan gerakan berjalan. Nah, gerakan berjalan itu termasuk juga dalam gerak dasar lokomotor. Ini salah ya, maksudnya gerak lokomotor bukan lokomotor. Kemudian yang kedua adalah gerakan berjalan atau berlari berkelok-kelok. Nah, gerakan ini tentu dilakukan dengan cara berbelok-belok ya. Jadi anak-anak perlu ada sebuah rintangan di depan. Untuk apa? Untuk sebagai rintangan agar anak-anak pada saat berjalan bisa melewati rintangan tersebut. Nah, nanti Pak Wildan akan mencontohkan melalui video pada hari ini. Silakan disimak ya. Oke, yang pertama ini adalah contoh gerakan berjalan. Nah, gerakan berjalan sendiri tentu anak-anak perlu mengawalinya dengan sikap awal berdiri tegak ya. Berdirinya tegak, jangan terlalu bungkuk dan juga terlalu membusungkan dada. Berdirinya lurus tegak dengan tangan di samping badan. Nah, yang kedua, arahkan pandanganmu lurus ke depan. Nah, ini penting karena pada saat berjalan jangan menoleh ke atas. Kalau menoleh ke atas nanti pasti takutnya ada batu besar di depan terus tersandung akhirnya jatuh. Nah, itu bahaya. Tentu pada saat berjalan anak-anak pandangannya ada di depan sambil melihat depan situasi yang ada di depan anak, apakah aman atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah langkahkan kaki dengan mantap. Yang keempat, kaki kanan lalu kaki kiri. Yang kelima, kaki kanan lagi lalu kaki kiri. Dan yang terakhir, lakukan gerakan yang mantap. Nah, untuk pada saat melangkah, tentu posisi tangan dan kaki ini dilakukan secara bergantian ya. Jangan sama-sama berjalan, jangan sama-sama melangkah. Karena kalau sama-sama melangkah itu artinya bukan gerakan berjalan tetapi gerakan meloncat ya. Jadi untuk gerakan kaki dan tangan ini dilakukan secara bergantian. Kalau kaki kirinya melangkah, maka tangan kanannya berada di belakang. Begitu juga sebaliknya, kalau kaki kanan ke depan, tangan kiri berada di samping. Jadi nggak seperti robot ya. Kebalikannya, kalau kaki kanan di depan, maka tangan kiri berada di belakang.
kaki kiri berada, tangan kiri berada di depan. Ya, sampai sini paham ya anak-anak? Seperti pada saat berjalan pada umumnya. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah contoh dari video yang sudah Pak Wildan siapkan. Ini adalah contoh gerakan berjalan yang Pak Wildan praktekkan. Ya, lakukan secara bergantian kakinya pada saat lari. Kalau perhatikan ini. Nah, kalau kaki kanannya di depan, maka tangan kirinya berada di depan. Begitu juga sebaliknya ya. Perhatikan sekali lagi. Nah, posisi badan pun tetap tegak dan pandangannya lurus ke depan. Tidak menoleh ke atas ataupun tidak menoleh ke bawah. Nah, itu adalah contoh dari gerakan berjalan. Selanjutnya adalah contoh berjalan dan berlari berkelok-kelok atau berbelok-belok. Yang pertama, sediakan sebuah bendera kecil rintangan yang kemudian berjalanlah melewati rintangan yang sudah tersusun di depan. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang tentunya. Nah, ini contoh yang sudah Pak Wildan siapkan. Pak Wildan di sini sudah membuat sebuah garis ya, garis untuk rintangannya. Nah, Pak Wildan memakai alat berupa lakban yang sudah Pak Wildan tempelkan di lantai. Nah, tentu pada saat melakukan gerakan berlari di sini, anak-anak tidak boleh menyentuh rintangan tersebut. Kalau menyentuh berarti anak-anak harus mengulanginya dari awal. Perhatikan ya. Nah, lihat. Pak Wildan melewati rintangan yang sudah dibuat, yaitu berupa garis. Kalau anak-anak di rumah ada batu, ya bisa pakai batu. Kalau adanya sendal, ya pakai sendal bisa. Kalau punya bendera malah lebih bagus ya, karena bendera itu bisa terlihat rintangannya. Nah, itu adalah cara melakukan gerakan berjalan berkelok-kelok. Nah, yang terakhir anak-anak, untuk tugasnya hari ini ya, jangan lupa silakan disimak. Anak-anak bisa mempraktikannya gerakan tersebut, kedua gerakan tersebut di rumah masing-masing ya. Tentu sebelum melakukan gerakan tersebut anak-anak harus melakukan pemanasan. Masih ingat kan ya cara melakukan pemanasan yang sudah Pak Wildan ajarkan dulu di kelas 1? Ya, pemanasan dilakukan dari atas kepala sampai ujung kaki. Agar apa? Agar pada saat melakukan gerakan olahraga anak-anak tidak mengalami cedera ya. Oke, untuk hari ini terima kasih dari Pak Wildan. Tetap semangat belajar, jaga kondisi di rumah, jaga kesehatan di rumah, jangan begadang, dan tetap makan makanan yang bergizi ya. Dan jangan lupa olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh anak-anak. Nah, untuk hari ini Pak Wildan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.